Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aturan penulisan karya ilmiah dan sistematikanya. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia atau TTKI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Rohani dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus Sumeneb dengan NRP 2103191217. Tanpa basa-basi, kita akan langsung masuk pada materinya. Apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecah suatu permasalahan dengan landasan teori dan juga metode ilmiah. Biasanya dalam karya ilmiah itu terdapat berisi itu data, fakta, dan juga solusi mengenai suatu permasalahan. Saat menulis karya ilmiah itu tentunya tidak sama dengan menulis suatu artikel, di mana saat menulis karya ilmiah itu terdapat kaidah-kaidah yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Ya, pembahasan kali ini itu ada sistematika dan juga aturan penulisan dalam karya ilmiah. Yang pertama yaitu sistematika. Pada sistematika penulisan karya ilmiah itu ada 8, yaitu cover atau sampul depan, judul, daftar isi, bab 1 atau pendahuluan, bab 2 yang berisi isi atau landasan teori, bab 3 pembahasan penelitian, bab 4 penutup, dan juga ke-8 itu ada daftar pustaka. Bab 1 yaitu pendahuluan, di mana pada bagian pendahuluan ini berisi informasi terkait karya ilmiah. Dalam bagian pendahuluan memaparkan terkait penelitian yang akan dilakukan, seperti latar belakang, alasan memilih teori tersebut, uraian singkat terkait masalah yang diambil, pembahasan terkait ruang lingkup, dan juga solusi yang akan diberikan. Pada bab 2 yaitu isi atau landasan teori. Pada bagian ini penulis landasan teori dan tinjauan pustaka. Pada bagian ini kita juga dapat menuliskan referensi apa saja untuk menunjang penelitian nantinya. Lanjut pada bab 3 yaitu pembahasan. Pada bagian ini adalah bagian di mana memaparkan karya ilmiah yang dilakukan pada pendahuluan tersebut. Pada bagian ini, karya ilmiah diuraikan melalui landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini pula, penulis juga memberikan pokok-pokok dalam melakukan penelitian. Bab 4, penutup. Pada bagian ini, penutup biasanya memaparkan kesimpulan akhir dari sebuah penelitian yang dilakukan. Biasanya berisi apakah penelitian tersebut mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat. Pada penutup juga biasanya memberikan penyelesaian terkait saran dan juga harapan. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Lanjut pada aturan penulisan. Biasanya aturan penulisan itu berisi font, spasi, dan juga ukuran kertas. Aturannya itu jika naskah karya ilmiah itu harus diketik pada kertas A4. Biasanya jenis font yang digunakan yaitu Times New Roman dengan ukuran font 12 pixel dan juga dengan spasi 1. Ukuran margins. Aturan penulisannya biasanya itu pada margin atas itu dengan ukuran 3 cm, margin bawah itu 4 cm, margin kiri itu 3 cm, dan juga margin kanan itu 4 cm. Bab dan subbab. Ya, aturan penulisannya. Pada umumnya penulisan karya ilmiah, bab dan subbab ditulis dengan menggunakan sumber numeral.
Biasanya huruf pertama setiap katanya ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Anak subbab ditulis dengan style italik. Jarak antar bab. Aturan penulisannya itu dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 cm untuk membuat bab baru. Penulisan subbab. Antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 cm. 2,5 spasi, maaf. Kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Lanjut pada judul artikel. Aturannya menggunakan huruf kapital atau besar semua, tulisan di bold atau ditebalkan. Lanjut masih menggunakan jenis font Times New Roman. Jadi semuanya itu mulai dari cover sampai selesai itu menggunakan Times New Roman. Posisi judul berada di tengah halaman alias di center, atau bisa menggunakan Ctrl E. Dan tidak boleh menggunakan garis bawah atau style font underline. Ya, ini juga aliannya baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,2 cm. Penulisan struktur lain. Aturan penulisannya itu dalam penulisan karya ilmiah terdapat juga penulisan tabel yang mana terdapat judul tabel dengan menggunakan penomoran sesuai pemunculan tabel dari awal dan untuk penulisan. Penulisan karya ilmiah juga dimungkinkan menggunakan beberapa gambar maupun grafik atau foto sebagai penunjang penulisan karya ilmiah. Ya, itulah penjelasan tentang karya ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.